Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penjadwalan diklat. Sebelum kita masuk diskusi, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Baiklah, kami dari kelompok 8 beranggotakan 3 orang. Saya Lola Febriani sebagai moderator, yang kedua itu Wina Srihandani sebagai penyaji, dan yang terakhir yaitu Haryati Nofrianto sebagai penyaji. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu penjadwalan dan apa itu tujuan dari penjadwalan. Yang pertama itu tentang penjadwalan sendiri. Penjadwalan adalah aktivitas perencanaan untuk menentukan kapan dan di mana setiap operasi sebagai bagian dari pekerjaan secara keseluruhan harus dilakukan pada sumber daya yang terbatas, serta mengalokasikan sumber daya pada suatu waktu tertentu dengan memperhatikan kapasitas sumber daya yang ada. Di sini menurut Husain tahun 2009, penjadwalan merupakan pengalokasian waktu yang tersedia untuk melaksanakan masing-masing pekerjaan dalam rangka menyelesaikan suatu proyek sehingga tercapainya hasil optimal dengan mempertimbangkan keterbatasan yang ada. Nah, di sini dalam penjadwalan mencakup pengalokasian fasilitas, peralatan ataupun tenaga kerja bagi suatu kegiatan operasi dan menentukan urutan dari pelaksanaan pelatihan tersebut. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pelatihan merupakan pengaturan waktu dari suatu kegiatan operasi penjadwalan yang mencakup kegiatan pengalokasian fasilitas, peralatan ataupun tenaga kerja bagi suatu kegiatan pelatihan dan dapat menentukan urutan pelaksanaan kegiatan dalam pelatihan. Nah, yang kedua itu tentang tujuan dari penjadwalan tersebut. Di sini tujuan dari penjadwalan adalah untuk mengurangi waktu keterlambatan dari batas waktu yang ditentukan agar dapat memenuhi batas waktu yang telah disetujui dengan orang yang ikut melakukan pelatihan. Sekian materi dari saya kembalikan. Baiklah, untuk materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Wina Srihandani. Kepada Wina Srihandani kami persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang fungsi dan tahapan pelaksanaan penjadwalan pelatihan. Yang pertama yaitu fungsi penjadwalan pelatihan. Penjadwalan merupakan tahapan menerjemahkan atau perencanaan ke dalam suatu diagram yang sesuai dengan skala waktu. Penjadwalan itu menentukan kapan kegiatan itu dimulai, ditundai, dan diselesaikan. Menjadwalkan adalah berpikir secara mendalam melalui berbagai persoalan-persoalan, menguji jalur-jalur yang logis, serta menyusun berbagai macam tugas yang menghasilkan suatu kegiatan yang lengkap, dan menuliskan berbagai macam kegiatan dalam rangka yang logis dan rangkaian waktu yang tepat. Fungsi penjadwalan itu antara lain yang pertama yaitu menentukan durasi total yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pelatihan. Yang kedua yaitu menentukan waktu pelaksanaan dari masing-masing kegiatan. Yang ketiga yaitu menentukan kegiatan apa yang saja yang dilaksanakan. Yang keempat itu sebagai dasar bagi penjadwalan sumber daya pelatihan seperti tenaga kerja, material, dan peralatan. Yang terakhir yaitu sebagai alat pengendalian pelatihan. Masuk kedua yaitu tentang tahapan pelaksanaan penjadwalan diklat. Yang pertama itu adanya pembukaan. Pembukaan itu seperti membuka acara pelatihan, laporan rencana penyelenggaraan diklat, serta penyampaian kata sambutan. Yang kedua yaitu adanya pelaksanaan pelatihan. Yang ketiga yaitu adanya penutupan pelatihan. Itu seperti laporan penyelenggaraan, penyerahan STTLP, kesan-kesan peserta pelatihan. Yang terakhir yaitu ucapan selamat. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Wina. Selanjutnya materi terakhir yang akan dijelaskan oleh Saudari Haryati Nofrianto. Kepada Haryati Nofrianto kami persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh rancangan jadwal pelatihan berdasarkan pola pelatihan.
Yang pertama yaitu ada pelatihan pola 4 jam, merupakan pelatihan bagi pengambil kebijakan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten atau kota, dan pihak-pihak lain yang perlu mengetahui tentang kebijakan pendidikan karakter. Di dalam pelatihan pola 4 jam ini memiliki tujuan, yaitu peserta memiliki pengetahuan dan harus memahami seperti pengertian, fungsi, dan tujuan pendidikan karakter, mengapa perlunya pendidikan karakter, nilai-nilai pembentuk karakter, proses dan strategi pendidikan karakter, penambahan alokasi waktu pembelajaran, penilaian keberhasilan, dan pendidikan karakter sebagai satu kesatuan dalam program satuan pendidikan. Yang kedua yaitu ada peserta. Pesertanya itu meliputi pejabat unit utama Kemendiknas, Kepala Dinas dan Kepala Bidang Dinas Pendidikan Provinsi, Kepala Dinas dan Kepala Bidang Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota, pengurus Dewan Pendidikan Provinsi, pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten atau Kota, pengurus LSM atau organisasi profesi, pengurus yayasan pendidikan. Yang kedua yaitu pelatihan pola 8 jam. Merupakan pelatihan yang dilaksanakan bagi pengambil kebijakan di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota, serta pihak-pihak lain yang perlu mengetahui tentang kebijakan pendidikan karakter. Model pelatihan ini dapat berdiri sendiri atau dapat juga terintegrasi dengan pelatihan lain. Yang A-nya ada tujuan, yaitu peserta harus memahami pengertian pendidikan karakter, mengapa perlunya pendidikan karakter, fungsi dan tujuan pendidikan karakter, nilai-nilai pembentuk karakter, proses dan strategi pendidikan karakter, penambahan alokasi waktu pembelajaran, penilaian keberhasilan. Yang kedua itu peserta dapat membuat rekomendasi untuk penyusunan rencana aksi pendidikan karakter di lingkungan instansi masing-masing yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian keberhasilan dan tindak lanjut. Yang B-nya ada hasil yang diharapkan. Yang pertama itu kesamaan pemahaman tentang pengertian, fungsi, dan tujuan pendidikan karakter, mengapa perlunya pendidikan karakter, nilai-nilai pembentuk karakter, proses dan strategi pendidikan karakter, penambahan alokasi waktu pembelajaran, penilaian keberhasilan, dan pendidikan karakter sebagai satu kesatuan dalam program satuan pendidikan. Yang kedua yaitu ada dokumen hasil eksplorasi dari masing-masing peserta tentang pelaksanaan pendidikan karakter. Yang ketiga adalah dokumen rekomendasi untuk penyusunan rencana aksi pendidikan karakter di satuan pendidikan atau lingkungan instansi masing-masing. Yang C ada lingkup materi. Yang pertama itu pemahaman tentang pengertian pendidikan karakter, mengapa perlu pendidikan karakter, fungsi dan tujuan pendidikan karakter, nilai-nilai pembentuk karakter, proses dan strategi pendidikan karakter, penambahan alokasi waktu pembelajaran, dan penilaian keberhasilan. Yang kedua ada rencana aksi pendidikan karakter di lingkungan instansi masing-masing meliputi perencanaan dan pelaksanaan. Yang ketiga penilaian keberhasilan dan tindak lanjut. Yang D-nya ada peserta. Pesertanya itu meliputi pejabat unit utama Kemendiknas, Kepala Dinas dan Kepala Bidang Dinas Pendidikan Provinsi, Kepala Dinas dan Kepala Bidang Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota, pengurus Dewan Pendidikan Provinsi, pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten atau Kota, pengurus LSM atau organisasi profesi. Ketiga yaitu pola pelatihan 16 jam, merupakan pelatihan bagi pengambil kebijakan di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota, serta pihak lain di provinsi dan kabupaten atau kota yang perlu mengetahui lebih rinci tentang pendidikan karakter. Yang keempat ada pola pelatihan 24 jam, merupakan pelatihan bagi pengambilan kebijakan di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota, serta pihak lain di provinsi dan kabupaten atau kota yang perlu mengetahui lebih rinci tentang pendidikan karakter. Yang kelima ada pola pelatihan 32 jam. Itu merupakan pelatihan bagi pengambilan kebijakan di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota, serta pihak lain di provinsi dan kabupaten atau kota yang perlu mengetahui lebih rinci tentang pendidikan karakter. Yang keenam ada pola pelatihan 40 jam, merupakan pelatihan bagi pelaksana kebijakan dan pembina keterlaksanaan kebijakan di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota, serta pihak lain di provinsi dan kabupaten atau kota yang perlu mengetahui lebih rinci tentang pendidikan karakter. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Haryati Nurfianto. Itulah hasil diskusi kami pada hari ini. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.